Rumor mengenai kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid menjadi salah satu pembahasan paling panas dalam dunia sepak bola Eropa. Klub raksasa asal Spanyol itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan penuh dengan pelatih asal Portugal tersebut untuk kembali menduduki kursi pelatih di Santiago Bernabeu. Informasi ini pertama kali mencuat melalui laporan jurnalis Sacha Tavolieri yang menyebut pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu. Situasi tersebut langsung memunculkan antusiasme besar di kalangan supporter Madrid karena Mourinho dianggap sebagai figur yang mampu membawa perubahan besar di tengah kondisi tim yang sedang tidak stabil. Real Madrid memang sedang menghadapi periode yang cukup sulit. Musim yang dijalani tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Inkonsistensi performa, ketegangan di ruang ganti hingga menurunnya daya saing tim menjadi sorotan utama. Tekanan dari para pendukung terus meningkat karena Madrid dinilai kehilangan identitas permainan dan mentalitas kuat yang selama ini menjadi ciri khas klub. Dalam situasi seperti itu, manajemen merasa perlu menghadirkan sosok pelatih berkarakter tegas yang mampu mengembalikan disiplin, semangat kompetitif dan stabilitas di dalam tim. Nama Jose Mourinho kemudian muncul sebagai kandidat paling kuat. Bagi Madrid, Mourinho bukan sekedar pelatih biasa. Ia pernah menjadi bagian penting dalam salah satu era paling emosional dan kompetitif dalam sejarah modern klub. Saat pertama kali melatih Real Madrid pada 2010, Mourinho datang dengan reputasi besar setelah sukses membawa Inter Milan meraih treble winners. Kehadirannya kala itu mengubah mentalitas Madrid yang sebelumnya kesulitan menghadapi dominasi Barcelona di bawah Pep Guardiola. Mourinho membangun tim yang lebih agresif, tangguh dan memiliki mental bertarung tinggi. Dalam 3 musim kepemimpinannya, Mourinho berhasil mempersembahkan gelar La Liga, Copa del Rey dan Supercopa de España. Salah satu pencapaian paling berkesan adalah ketika Real Madrid menjuarai La Liga musim 2011-2012. Ini lebih dari 1 dekade setelah era tersebut, Madrid kembali berada dalam situasi yang membutuhkan perubahan besar. Manajemen diyakini melihat Mourinho sebagai solusi instan untuk memperbaiki kondisi internal klub. Pengalaman, karakter kuat dan kemampuannya menghadapi tekanan dianggap sangat cocok dengan kebutuhan Madrid saat ini. Banyak pihak di internal klub percaya bahwa Mourinho masih memiliki aura kepemimpinan yang mampu mengangkat performa tim dalam waktu cepat. Laporan terbaru menyebut Mourinho sebenarnya masih memiliki kontrak bersama dengan Benfica. Namun, terdapat klausul khusus yang memungkinkan dirinya pergi dengan biaya sekitar 3 juta euro dalam periode tertentu. Madrid disebut memiliki waktu sekitar 10 hari setelah pertandingan terakhir Benfica untuk menuntaskan proses transfer pelatih tersebut. Klausul ini dinilai mempermudah negosiasi dan mempercepat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kembalinya Mourinho juga dipandang sebagai salah satu comeback terbesar dalam sepak bola modern. Setelah beberapa tahun karirnya dianggap mulai meredup di level tertinggi, kesempatan kembali melatih Real Madrid bisa menjadi momentum kebangkitan besar bagi The Special One. Banyak pengamat menilai Mourinho masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level elit, terutama jika didukung skuad berkualitas seperti yang dimiliki Madrid saat ini. Jika benar kembali ke Santiago Bernabeu, Mourinho diperkirakan akan langsung melakukan perubahan besar dalam struktur permainan tim. Gaya kepelatihannya yang pragmatis dan disiplin kemungkinan akan menjadi fondasi utama Madrid era baru. Mourinho dikenal sangat menekankan organisasi permainan, keseimbangan antar lini, serta efektivitas dalam menyerang. Ia bukan tipe pelatih yang terlalu fokus pada penguasaan bola, melainkan lebih mengutamakan hasil akhir dan efisiensi permainan. Dalam skema yang diprediksi akan diterapkan, formasi 4-2-3-1 kemungkinan menjadi pilihan utama. Di posisi penjaga gawang, Thibaut Courtois diperkirakan tetap menjadi pilihan utama. Mourinho dan Courtois sebenarnya sudah pernah bekerja sama ketika masih di Chelsea. Saat itu, Courtois menjadi salah satu kiper terbaik di Premier League dan membantu Mourinho meraih gelar Liga Inggris. Dengan postur, refleks dan kemampuan membaca permainan yang dimilikinya, Courtois akan menjadi fondasi penting dalam sistem pertahanan Mourinho. Di sektor pertahanan, Dani Carvajal kemungkinan tetap dipercaya mengisi posisi bek kanan. Pada posisi bek tengah, Antonio Rudiger diprediksi menjadi sosok yang sangat penting dalam sistem Mourinho. Bek asal Jerman itu memiliki karakter agresif, kuat dalam duel fisik dan bermental petarung. Selain Rudiger, nama Jacobo Ramon juga mulai diperhitungkan sebagai proyek jangka panjang. Bek muda hasil Akademi Madrid itu dinilai berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk menjadi pemain inti di masa depan. Sementara di posisi bek kiri, Alvaro Carreras kemungkinan akan memperoleh kesempatan berkembang di bawah Mourinho. Carreras dipandang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi bek kiri modern yang tangguh. Pada lini tengah, Real Madrid diyakini akan berusaha mendatangkan Rodri dari Manchester City. Gelandang asal Spanyol itu dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia pada posisinya.
Kemampuan Rodri dalam mengontrol permainan, menjaga tempo dan membaca situasi pertandingan membuatnya menjadi sosok ideal untuk memperkuat lini tengah Madrid. Statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or semakin memperbesar daya tariknya di mata manajemen Los Blancos. Jika transfer itu berhasil diwujudkan, Rodri kemungkinan akan dipasangkan dengan Federico Valverde. Kombinasi keduanya dianggap sangat ideal untuk sistem Mourinho. Rodri menawarkan kontrol permainan dan distribusi bola yang tenang, sedangkan Valverde memberikan energi, kecepatan dan kemampuan membantu pertahanan maupun serangan. Duet ini diperkirakan mampu menciptakan keseimbangan sempurna di lini tengah Madrid. Di depan mereka, Jude Bellingham hampir pasti menjadi pusat kreativitas tim. Bellingham dianggap sebagai representasi gelandang modern karena mampu berkontribusi dalam berbagai aspek permainan. Ia bisa mencetak gol, memberikan assist, melakukan pressing hingga membantu pertahanan dengan intensitas tinggi. Kombinasi kekuatan fisik, teknik dan kecerdasan bermain membuatnya berpotensi menjadi pemain kunci dalam proyek baru Madrid. Untuk posisi sayap kanan, Arda Güler diprediksi memperoleh peran yang lebih besar. Güler memiliki kreativitas, teknik tinggi dan kemampuan bermain di beberapa posisi lini serang. Di sisi kiri, Brahim Diaz dipandang sebagai opsi yang mampu memberikan keseimbangan permainan. Nama Vinicius Junior justru mulai dipertanyakan karena situasi kontraknya yang belum menemukan titik terang. Madrid juga masih berusaha mencari formula terbaik agar Vinicius, Bellingham dan Kylian Mbappe bisa bermain efektif secara bersamaan. Jika situasi berubah, Brahim Diaz, Rodrigo atau Franco Mastantuono dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan taktik Mourinho. Sementara itu, Kylian Mbappe hampir pasti akan menjadi pusat proyek besar Mourinho di lini depan. Penyerang asal Prancis itu sudah menunjukkan ketajamannya sejak musim pertama bersama Madrid. Dengan gaya bermain Mourinho yang mengandalkan transisi cepat dan serangan langsung, Mbappe memiliki semua kualitas untuk menjadi taktik Mourinho. Jika semua rencana tersebut benar-benar terwujud, Real Madrid tampaknya akan memasuki era baru yang penuh ambisi. Kembalinya Jose Mourinho bukan sekedar pergantian pelatih biasa, melainkan simbol dimulainya revolusi besar di Santiago Bernabeu. Madrid ingin kembali menjadi tim paling ditakuti di Eropa, memiliki mentalitas kuat, dan mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi. Dalam situasi penuh tekanan seperti sekarang, Mourinho dianggap sebagai sosok yang mampu menghadirkan perubahan besar dan mengembalikan identitas juara Real Madrid.